Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Mulyani, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 2, Rombel 10 tahun 2025, dengan nomor induk mahasiswa 210012540046. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di sekolah tempat saya mengajar di kelas 5 dengan materi Zakat Fitrah dengan menggunakan metode problem based learning dan project based learning. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana hari ini, semangat? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Sekarang Alfian, coba sekarang mulai dipimpin doanya. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu Guru absen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, jadi bagaimana keadaannya? Sehat semua? Oke. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan dulu lagu ya, lagu nasional. Silakan berdiri ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiga Oke, sebelum kita lanjutkan materi pelajaran hari ini, yaitu materinya bab 4, hidup lapang dengan berbagi ya. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita membaca surat Al-Maun ya. Oke, coba kita mulai dulu dari ta'awuz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
Oke, sekarang kalian semua buka bukunya ya, naikkan semua bukunya agamanya. Oke, sekarang dibuka semua halaman 80 ya, 80 81, yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi ya. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita terlebih dahulu bagaimana orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu biasanya sering berbagi. Apa biasa yang sering dibagikan? Apa biasa yang sering dibagikan? Berbagi makanan. Selain makanan apa lagi? Mungkin ada ya seperti bisa juga pakaian bekasnya ya. Itu jadi ini kita pelajari tentang zakat ya. Bagaimana perasaan kalian pada waktu bulan Ramadan tiba? Kemudian bagaimana pada saat menjelang akhir Ramadan? Sebelum Lebaran, itu ya. Apalagi kalau kita bisa berbagi makanan pokok, ya, itu biasa dinamakan dengan zakat fitrah. Oke, coba dibuka dulu bukunya tentang zakat fitrah. Cari dulu yang mana zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Apa itu zakat fitrah? Coba satu orang. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Jadi itu yang dinamakan zakat fitrah ya. Zakat yang wajib dikeluarkan. Kapan dikeluarkan? Pada bulan Ramadan. Apakah kalau di luar Ramadan zakat fitrah juga namanya? Bukan. Zakat fitrah itu hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Oke. Kemudian pentingnya zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki peran penting dalam Islam. Apa itu kepentingan? Yaitu sebagai kewajiban agama. Zakat juga membantu menyucikan diri dan menyediakan kebutuhan bagi yang membutuhkan. Jadi kita berikan kepada orang yang membutuhkan, terutama pada bulan Ramadan. Sebelum Lebaran orang biasa banyak orang yang apa? Yang tidak punya bahan makanan pokok. Makanya kita bagikan itu ya. Kemudian apa manfaat dan tujuan zakat fitrah? Coba satu orang, apa manfaatnya? Coba Alfian. Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa dan tubuh dari kebiasaan buruk serta memberikan kesempatan bagi yang kurang beruntung untuk merayakan Idul Fitri dengan layak. Ya itu ya manfaat dan tujuan zakat fitrah, yaitu untuk membersihkan jiwa dan tubuh kita dari kebiasaan buruk ya, untuk yang apa? Yang kurang beruntung, supaya mereka juga bisa merayakan Idul Fitri dengan layak gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Besaran zakat fitrah. Besaran zakat fitrah adalah harga bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Apa itu? Seperti apa? Makanan pokok apa? Misalnya kita di sini beras yang kita masak, berarti yang kita keluarkan juga adalah beras juga ya. Berapa biasanya yang dikeluarkan? Biasanya 2,5 kilogram ya beras, atau setara dengan 3,1 liter. Biasanya di sini pakai apa? Liter ya. Jarang yang pakai beras tapi pakai liter, yaitu 3,1 liter. Jadi kilo 2,5 kilogramnya. Seperti daerah lain, kalau ada yang misalnya gandum
atau kurma ya, itu yang dipakai juga ya, itu. Kemudian kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap musim pada bulan Ramadan ya, sebagai bentuk kepedulian ya itu terhadap sesama. Penerimanya, siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Siapa itu? Fakir miskin yang lainnya. Selain fakir miskin siapa saja? Siapa ya orang yang membutuhkan? Semuanya membutuhkan. Selain fakir miskin siapa lagi? Ada anak yatim piatu ya. Semuanya layak membutuhkan zakat fitrah itu ya. Kemudian waktu pembayaran zakat fitrah. Kapan dibayarkan zakat fitrah? Zakat fitrah dibayarkan sebelum waktu salat Idul Fitri ya. Baru jadi kalau selesai bukan lagi zakat fitrah namanya ya. Jadi harus dibayarkan sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri. Agar mereka yang membutuhkan dapat apa? Menikmati kebahagiaan Idul Fitri yang layak. Jadi mereka bisa juga merasakan. Jangan sampai sudah salat Idul Fitri tapi mereka tidak punya makanan. Ya. Jadi kita bagikan memang sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Oke ya. Kemudian bagaimana cara pembayarannya? Pembayarannya bisa dilakukan secara langsung kita berikan. Kita berikan kepada orang yang berhak menerima. Kemudian bisa juga melalui lembaga amil zakat. Yang mana itu lembaga amil zakat? Kita bawakan sama orang yang mengumpulkan zakat ya. Di situ kita bawakan. Kemudian kita lanjutkan manfaat zakat fitrah. Apa manfaatnya? Membayar zakat fitrah membantu membersihkan harta dan diri dari sifat kikir dan bakhil. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat fitrah gitu bisa membersihkan harta kita. Misalnya tadinya mungkin mempunyai sifat kikir, sifat pelit, tapi karena sering berbagi akhirnya menghilangkan sifatnya seperti itu ya, kemudian memberikan manfaat sosial ya pada yang membutuhkan gitu ya. Apa kesimpulan kita zakat fitrahnya? Kesimpulannya, zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Jadi itu ya. Marilah kita tunaikan zakat fitrah dengan penuh keikhlasan dan meraih berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kesimpulan dari zakat fitrah ya itu. Oke. Sekarang Ibu Guru akan bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok. Jadi ini kelompok pertama di sini dulu kelompok 1, kemudian kelompok 2, 3 dan 4. Jadi ada 4 kelompok ya. Tugasnya yaitu kalian harus membuat pertanyaan. Masing-masing membuat pertanyaan sesuai dengan jumlahnya. Berapa orang satu kelompok? 4 orang. Jadi kalian masing-masing satu kelompok bikin pertanyaan. Kalau 4 orang berarti bikin juga pertanyaan sebanyak 4 ya. Nanti kita pilih siapa kira-kira pertanyaannya yang bagus. Silakan dibuat pertanyaannya ya. Itu sih kamu nomor 3, baru ada nomor lagi teman sebelahnya nomor 4 ya. Terus nih baru kasih lagi sebelah temanmu. Ya. Saya ambil baru bawa ke sebelah nah. Nomor berapa kau tulis itu? Ya, itu nomor 5. Baru ke sebelahnya ya.
Ya, kerjakan ya. Ya. Nah, sebentar. Sebentar dikerjain dulu ya. Basic dulu kan, kamu sedang sedang ada video itu. Kau sudah bilang, dulu kan, tarik, jangan takut dulu. Jangan takut dulu tuh. Jangan takut dulu tuh, buka kembali. Bentar ya, tulis. Saya tulis. Sudah Tilda? Ayo.
Nah, sekarang silakan masing-masing perwakilan kelompok dikumpul tugasnya ya. Ya. Kelompok 1 dulu mulai. Nah, sekarang lanjut kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Oke, setelah terkumpul pertanyaan dari masing-masing kelompok ya, sekarang Ibu Guru akan bacakan ya pertanyaannya. Oke. Sekarang kita mulai ya. Mana kira-kira mana bagus yang pertanyaannya ya? Ya, ini nomor 1 ya. Kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah? Siapa pertanyaan ini? Oke, jadi pertanyaannya Alfian, kapan itu tulis dulu itu ya, mana yang kira-kira yang cocok ya ini. Kapan waktu yang tepat? Ditulis kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan yang terpilih. Apa tujuan utama dari zakat fitrah bagi umat Islam? Siapa pertanyaan ini? Oke, pertanyaannya Nabila ya. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga yang terpilih. Mengapa zakat fitrah disebut sebagai penyuci diri setelah berpuasa? Siapa pertanyaan ini? Oke, pertanyaannya saya. Lanjut lagi pertanyaan yang keempat. Berapa zakat fitrah yang dikeluarkan? Jadi tadi ini ya, berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap orang ya? Jadi sekarang masing-masing pertanyaan tadi yang Ibu Guru sebutkan silakan dijawab ya di kertas selembar. Silakan dijawab. Selesai bekerja? Empat tadi, 4. Nomor 7.
Kenapa Pilda? Sudah selesai. Silakan kumpul soalnya ya.
dan dibuat di jawabannya tadi. Mulai dari kelompok 1 dulu dikumpul. Ya, bawa sini dikumpul. Oke. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 3. Nah, temannya sama, tugas kerjanya sama temannya. Kelompok 4. Oke, sekarang kita akan menjawab ini yang dikerja tadi ya. Ya, mulai dulu dari kelompok 1. Naik dulu sama kelompok 1. Naik di atas. Ya, naik di atas. 1 orang yang jawab dulu ya pertanyaannya. Oke. Jadi ini pertanyaannya. Oke, 1 orang yang jawab Alfian. Nah, oke. Jadi pertanyaannya ini untuk nomor 1. Kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah? Kita boleh jawab Alfian. Waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah adalah mulai dari awal bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oke. Waktu yang paling utama adalah pada malam hingga sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Oke. Ya, berikan aplaus ya. Sekarang maju lagi kelompok 2. Lanjut kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 silakan dijawab, apa tujuan utama zakat fitrah? Siapa yang bisa wakili? Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, serta membantu kaum fakir miskin agar dapat ikut bergembira merayakan Idul Fitri. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, kita lanjutkan untuk kelompok 3. Oke. Untuk kelompok 3 ya, naik silakan naik di sini. Untuk kelompok 3 dijawab pertanyaannya apa? Ini ya. Apa tujuan zakat fitrah? Menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa. Ya, oke. Kan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Oke. Lanjut kelompok 4. Untuk kelompok 4 ini ya tadi tugasnya. Oke. Awal zakat fitrah disebut sebagai penyuci diri karena berfungsi membersihkan jiwa dari dosa dan kekurangan selama berpuasa, seperti ucapan yang sia-sia atau perbuatan yang kurang baik. Zakat ini juga menyempurnakan ibadah Ramadan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke, sekarang setelah selesai tadi tugas per kelompoknya, sekarang Ibu Guru akan berikan soal ya, untuk dari semua yang dipelajari tadi ya. Oke. Yang dijawab ya.
Ya, dilihat jawab soalnya ya. Ya, ini disilang ini. Ya. Ya, silakan dijawab ya. Diberikan tanda silang jawaban yang benar ya. Jadi sekarang kalian kerjakan ya. Saya beri waktu 5 menit saja ya. Dikerjakan soalnya. Sekarang dikerjakan. Kalau yang tidak ditanyakan ya, kalau yang tidak jelas ya. Kalau yang tidak dimengerti. Mana bisa kau cari di sini? Saya kan lagi bawah. Buka. Dibaca terus soalnya. Oh. Oke, sudah selesai? Oke, sekarang soalnya dikumpul semua ya. Kumpul. Nah, bawa sini. Sudah terkumpul semua ya. Jadi bagaimana pelajarannya hari ini? Oke. Jadi untuk materi nanti selanjutnya kita akan lanjutkan lagi tentang sedekah ya. Oke. Oke. Setelah pelajaran hari ini jadi selesai materinya ya. Kita baca hamdalah ya. Setelah kita melaksanakan pelajarannya, sekarang doanya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke. Oke. Sampai di sini pelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Ya, Alfi.